Ini adalah sistem baru kami dalam menanam nilam. Di sini kita bisa melihat tanaman nilam ini baru 3 hari yang lalu kami tanam dan sudah tumbuh. Jadi untuk saat ini kami hanya menggunakannya sebagai cara untuk menyulam nilam yang telah mati, dan kami akan melanjutkan untuk melakukan penanaman massal dengan sistem ini karena ini sangat efektif. Bagaimana kami melakukannya? Ikuti terus perkembangan video ini. Ya, tahap pertama seperti biasanya kita akan mengambil bibit. Ini sama seperti cara-cara yang lain dalam mengambil bibit. Cuman kami mengingatkan dalam memilih bibit yang harus kita amati adalah nilam ini harus bebas dari penyakit dan bebas dari hama, karena ini bisa mempengaruhi pertumbuhan pada tanaman nilam. Pilih bibit yang sifatnya unggul. Ikuti video kami sebelumnya. Selanjutnya bibit kita siram. Tidak mesti seperti ini cara kami karena kebetulan kami mengambil gambar sendiri. Jadi kita cukup membasahi tanaman nilam kita ini, bibit nilam. Kemudian kita kebas-kebas seperti ini agar airnya bisa berkurang dan terjatuh. Kita usahakan kadar air pada bibit ini tidak terlalu berlebihan karena jangan sampai merusak pertumbuhan pada bibit. Dan setelah bibit kita basahi seperti tadi, ini kita masukkan ke dalam wadah tertentu. Jadi wadah yang kita gunakan sebaiknya seperti ini, tembus air bagian bawahnya agar tidak tergenang, karena itu bisa menimbulkan penyakit pada tanaman nilam. Jadi ini kita susun rapi agar pertumbuhannya tidak bengkok. Ini kita akan simpan hingga mengeluarkan akar. Ini contoh wadah yang baik untuk melakukan teknik pembibitan seperti ini. Ini selanjutnya akan kita simpan di tempat yang sejuk. Dan selanjutnya setelah kita masukkan ke dalam wadah seperti ini kita bebas menyimpan di tempat manapun. Kalau kita melakukannya di rumah, ya kita bisa menyimpannya di kamar mandi, yang intinya tempatnya sejuk. Namun kalau kita berada di lahan kita atau di kebun kita, itu kita bisa memanfaatkan lokasi atau daerah-daerah yang tidak terkena sinar matahari langsung, karena inti dari proses ini adalah bagaimana caranya agar bibit kita ini bisa mengeluarkan akar secepat mungkin, dan hanya butuh 2 atau 3 hari akar akan mulai muncul. Ya, dan inilah contoh nilam kami setelah 5 hari yang lalu. Jadi kami menyimpannya karena kebetulan kami menanam jadi langsung di lahan. Jadi ini adalah contoh hasil setelah 5 hari kami melakukan teknik menumbuhkan akar. Di sini kita bisa melihat akarnya sudah sangat banyak dan lebat. Ini sangat baik dan sudah siap untuk ditanam. Jadi proses ini sangat efektif, terutama di musim-musim tanam kita, baik itu kemarau atau musim hujan. Jadi kalau musim hujan, tanaman ini meskipun tidak disungkup lagi, nilam akan tumbuh. Namun pada saat musim kemarau, ini hanya membutuhkan waktu 3-5 hari, tanaman ini sudah tumbuh dan penutupnya bisa kita buka. Jadi efektif sekali buat kita, dimana saat ini sekarang ini penutup untuk budidaya penanaman tanaman nilam ini harganya sudah lumayan tinggi. Jadi dengan durasi waktu yang dipersingkat hanya sepertiga waktu dari biasanya, ini kita bisa menghemat pembelian
bekas-bekas teh gelas yang biasanya kita gunakan. Yang tak lupa ini pada saat proses membibit seperti ini harus kita kontrol setiap hari. Kita usahakan bibit kita ini tidak kekeringan agar proses tumbuh akarnya ini lebih cepat. Setelah seperti ini, tanaman nilam ini sudah layak untuk kita pindah tanam. Sistemnya boleh menggunakan penutup teh gelas pada saat musim kemarau atau bahkan menggunakan hal-hal lain yang seperti nanti kami gambarkan di video setelah ini. Jadi inilah gambaran betapa mudahnya menanam dengan sistem seperti ini. Jadi tidak mesti menggunakan penutup teh gelas atau intinya penutup gelas-gelas seperti yang biasa kita gunakan. Ini kami menggunakan pelepah kelapa. Ini baru 3 hari nilam sudah tumbuh. Jadi sangat cepat. Ini juga kami menggunakan sabuk kelapa yang ada di sekitaran kebun kami. Hanya sifatnya untuk menutupi atau menaungi sementara tanaman nilam agar tidak terkena sinar matahari langsung. Karena bila terkena sinar matahari langsung, kemungkinan tanaman nilam kita akan layu bahkan kering, sehingga proses pertumbuhannya terhambat. Namun bila sudah seperti ini, tanaman sudah tumbuh, akar sudah siap di bagian bawah, ini prosesnya akan lebih baik lagi. Jadi ini adalah proses penyulaman kami, di mana tanaman kami sebelumnya ada beberapa yang mati. Jadi ini adalah hasil dari penyulaman, dan luar biasa, sangat cepat dan sangat efektif karena bisa menggunakan wadah apapun. Jadi ini adalah contoh tanaman nilam yang kami tidak sempat menutup dengan penaung. Kita bisa melihat bagian atasnya ini sempat kering, namun pada bagian bawah sempat masih tumbuh. Jadi ini akan kita rawat. Jadi sangat mudah dan praktis teknik ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman petani nilam. Jadi untuk tahapan selanjutnya, setelah penutup pada tanaman nilam ini kita buka, jadi sebaiknya kita siram seperti ini. Jadi dan lebih baik lagi bila kita menyiramnya dicampur dengan menggunakan pupuk cair yang dimix lagi dengan fungisida atau insektisida agar pertumbuhan nilam kita ini lebih cepat lagi.